Iya. Kenapa sih manusia itu bisa mengalami demam? Oke. Saya sampai menulis buku Berteman dengan Demam gitu. Karena demam itu ternyata setelah saya coba untuk pahami sesuatu yang sama sekali tidak berbahaya. Demam seperti dengan ingus yang keluar, batuk yang dikeluarkan manusia itu adalah respon tubuh ketika masuk kuman, virus, bakteri atau yang semacamnya seperti itu. Pokoknya kuman yang masuk. Sehingga dia niatnya itu baik sebenarnya. Dalam kondisi demam, virus, bakteri jahat itu akan sangat sulit untuk berkembang biak. Justru itu adalah mekanisme pertahanan tubuh pertama kita ketika demam. Tapi ya namanya orang tua ya, takut sama demam, anaknya kan taunya kejang nih, kejang demam, pasti panik dong gitu. Padahal dari 100 anak demam yang kejang itu hanya 4-7 dari 100 anak demam. Oke. 96% tuh nggak akan mengalami kejang demam pada usia di bawah 5 tahun. Tapi kan semua orang panik. Takutnya anaknya bakal kejang dan lalu dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, ada penelitian yang menunjukkan anak yang demam dikit-dikit dikasih paracetamol misalnya atau dikit-dikit dikasih ibuprofen Supaya turun kan? supaya turun panasnya, itu ternyata memperlama durasi sakit. Oh. Kenapa? Tubuh yang ingin melawan si virus tadi berusaha diantem supaya dia nggak panas terus-terusan, malah berkurang kesempatan untuk melawan si virus tadi. Saya tuh niatnya baik loh, si demam ini pengen supaya anak ini cepat sembuh, virusnya cepat mati. Tapi orang baru takut, saya dikasih lagi obat penurun panas, saya dikasih lagi obat penurun panas. Akhirnya harusnya mungkin 2-3 hari sembuh, jadinya sampai 4-5 hari baru sembuh. Itulah pentingnya paham tentang demam. Makanya sebenarnya bukan demam yang buat kita tuh khawatir, tapi yang menyertai demamnya. Demam pakai sesek, khawatir karena sesek napasnya. Demam anaknya ada kejang misalnya, oke, kita boleh panik dengan kejangnya. Padahal meskipun kejang demam itu sebagian besar juga aman-aman aja sebenarnya. Oh gitu ya? Ya, faktanya seperti itu. Atau misalnya ada demam dengan perubahan perilaku, kita khawatir dengan perubahan perilakunya. Tapi kalau anaknya demam, nggak pakai sesak napas, nggak pakai dehidrasi, nggak pakai kejang, ya nggak usah panik. Demam 38,0 derajat sama demam 41 derajat itu nggak ada bedanya. Sama-sama demam. Oh gitu. Makin tinggi suhu tidak berarti makin berat penyakit. Ini menarik. Demam 39 atau 40 deh, anaknya bisa saja baik-baik saja dan nggak pernah ke rumah sakit sama sekali. Demam 38,5 anaknya bisa meninggal. Oh ya. Karena tadi yang buat kita khawatir tuh bukan demamnya, tapi yang menyertai. apa sih sakitnya ini? Oh ternyata demam 38 sakitnya infeksi otak, encephalitis, bisa meninggal. Demam 40 derajat, influenza aja, common cold aja, ya nggak perlu dia apa-apain anaknya.